Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ketika Nabi Musa alaihi salam dan umatnya dilanda kekeringan serta paceklik akibat kemarau selama 7 tahun, maka Nabi Musa menyeru umatnya untuk melaksanakan salat istisqa, sholat minta hujan, di lapangan, pada waktu yang telah ditentukan. Maka Nabi Musa dan umatnya berbondong-bondong ke lapangan tersebut untuk melaksanakan salat istisqa. Salat istisqa pun dilaksanakan sesuai ketentuan. Akan tetapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Kendati salat istisqa telah dilaksanakan namun tetap saja tidak turun hujan. Akibat peristiwa ini, Nabi Musa merasa gelisah, lalu mengadu kepada Allah perihal permohonannya melalui salat istisqa tidak dikabulkan. Allah menjawab keluh kesah Nabi Musa, bahwa yang menjadi penyebab doanya tidak dikabulkan karena di antara orang yang ikut salat istisqa itu ada yang suka mengadu domba. Lalu Nabi Musa meminta Allah untuk menunjukkan orang yang dimaksud agar tidak mengikuti salat istisqa, agar doanya bisa dikabulkan, akan tetapi Allah tidak berkenan menunjukkan orang itu. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkan siapa dia, akan saya keluarkan dari jamaah istisqa." Allah menjawab, "Ya Musa, aku melarang adu domba, jadi tidak bisa aku tunjukkan." Nabi Musa berkata lagi, "Lalu apa yang harus aku perbuat?" Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui salah seorang hamba pilihannya. "Ya Musa, temuilah hambaku yang bernama Barq dan mintalah dia berdoa. Barq itu hambaku tiap hari membuatku tertawa 3 kali. Saking lucunya Barq, dan ketika itu Barq tidak ikut istisqa." Nabi Musa bertanya, "Orangnya seperti apa?" Allah menjawab, "Kamu itu nabiku dan dia itu waliku. Kalau kalian bertemu, pasti saling kenal." Begitulah hasil dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang doa minta hujan yang tidak dikabulkan. Setelah itu, Nabi Musa mencari Barq selama berhari-hari dan akhirnya ketemu seseorang yang sukanya berjalan-jalan. Orang itu tidak pakai peci, namun ketika didekati, seketika muncul nur, cahaya, dari dalam diri Barq. Spontan Nabi Musa mengenalinya. "Kamu yang bernama Barq?" Nabi Musa bertanya untuk memastikan. "Betul, apakah kamu Musa kalamullah?" jawab Barq. "Iya, aku diperintah Allah untuk menemuimu," jawab Nabi Musa. "Ada apa?" tanya Barq lagi. "Dunia ini sudah kekurangan air, sudah saatnya salat istisqa," kata Nabi Musa. Barq menyatakan enggan untuk salat istisqa, akan tetapi kemudian dia bertanya, "Lalu saya harus bagaimana?" "Allah menyuruhku untuk meminta doa darimu," jawab Nabi Musa. Maka Barq berdoa kepada Allah memohon agar diturunkan hujan. "Ya Allah, apakah hujan sudah tidak mau menuruti engkau, sampai hujan tidak mau turun? Apakah engkau khawatir bangkrut, sampai hujan saja engkau kekang? Sesuatu yang tidak penting saja, engkau kekang. Kalau pertimbangan engkau itu karena orang-orang maksiat, maksiat mereka itu tidak membahayakanmu. Abaikan saja sesuatu tidak penting, mereka maksiat, tidak membahayakanmu. Kenapa dipertimbangkan? Biarkan saja, hujan itu barang sepele, turunkan saja." Namun ketika Barq sedang berdoa seperti itu, Nabi Musa sempat akan memukul Barq karena dinilai kurang ajar kepada Allah. Akan tetapi ketika Nabi Musa hendak memukulnya, Allah memberi peringatan kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, jangan kamu pukul Barq karena dia yang membuatku tertawa sehari 3 kali." Selang beberapa saat setelah Barq selesai berdoa, keajaiban pun terjadi. Langit tiba-tiba mendung, gemuruh bersahutan, dan hujan pun turun begitu deras. Tanah-tanah yang semula kering disebabkan kemarau panjang, kini menjadi basah karena diguyur air hujan. Hal ini tentu membuat semua umat merasa senang karena keperluan air sudah tercukupi. Ini adalah karomah yang Allah berikan kepada seorang wali yang bernama lengkap Barq al-Abid al-Aswad. Karomah berupa doa nyeleneh dalam pandangan manusia biasa, tetapi bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab Kitabul Wujdi Wasima, yang membahas lafal-lafal ucapan ahli sufi untuk sekedar didengarkan tapi tidak boleh ditiru. Karena doa itu terjadi spontan dan timbul dari syauq, kerinduan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, doa ini hanya layak dipanjatkan oleh mereka yang memiliki derajat wali Allah.